Film dibuka dengan sosok pria bernama Matthew yang baru saja landing di Paris setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai ilmuwan di Kanada. Setelah landing, Matthew langsung menghubungi putri semata wayangnya yang bernama Sarah yang ingin ayahnya cepat-cepat sampai ke rumah. Matthew pun segera menuju ke rumah dengan bit anggoranya karena tidak sabar bertemu putri kesayangannya tersebut. Di situ terlihat kalau Matthew dan Sarah tak tinggal di tempat yang sama, karena Sarah dan ibunya tinggal di apartemen seberang tempat Matthew tinggal. Saat Matthew pergi menuju ke apartemen Sarah, ia bertemu dengan tetangganya yaitu kakek Bel Kacem yang sudah tua renta dan menggunakan tabung oksigen untuk membantu pernapasannya. Salut. Kemudian, sesampainya di apartemen Sarah, kita melihat kalau Sarah memiliki sindrom autoimun yang tak biasa, di mana ia alergi parah pada udara sehingga mengharuskan Sarah menghabiskan seluruh hidupnya di dalam kapsul khusus. Matthew lalu memberikan Sarah oleh-oleh beberapa minyak wangi dan kartu memori yang di dalamnya terdapat foto pegunungan Rocky. Tentunya kado itu sangatlah berkesan bagi Sarah yang seumur hidupnya tak pernah keluar jalan-jalan. Matthew kemudian menemui istrinya yaitu Anna dan memberitahu kalau ada pengobatan baru untuk Sarah di Kanada. Namun Anna tak begitu percaya karena pengobatan ini belum pernah dibicarakan oleh dokter mereka. Akan tetapi Matthew tetap meyakinkan Anna kalau pengobatan ini sangat berbeda dan belum dipublikasikan sehingga banyak dokter yang belum mengetahuinya. J'appelle pas ça une vie. Elle a une fille maintenant. Pourquoi tu veux toujours tout compliquer, Mathieu? Déménager. Di samping itu, Sarah terlihat sedang video callan dengan teman-temannya yang memiliki penyakit yang sama. Mereka yaitu Charlotte dan Noe. Ketiganya kemudian menamai geng mereka dengan ikan dalam akuarium. Sementara itu, Matthew kekeh ingin mengajak Anna dan Sarah ke Kanada untuk pengobatan. Namun untuk saat ini, Anna masih belum yakin dan akan memikirkannya lagi. Jadi Matthew pun kembali ke apartemennya lagi. Bersamaan dengan itu, banyak stasiun TV yang menyiarkan tentang gempa bumi di Denmark dan Swedia yang cukup besar. Selang tak lama, gempa besar juga melanda Paris yang mengakibatkan seluruh listrik padam. Karena hal itulah kapsul Sarah pun beralih ke mode baterai. Mengetahui hal itu, Matthew pun segera lari menuju ke apartemen Sarah. Namun di jalan, ia melihat orang-orang mulai berlari dengan panik. Alhasil, Matthew pun mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi dan mendapati asap coklat tebal keluar dari tanah. Tetapi asap itu bukanlah asap biasa karena siapapun yang menghirup asap coklat itu akan meninggal. Menyadari kengerian ini, Matthew pun langsung lari menemui Anna dan membawanya pergi mencari tempat yang aman. Sedangkan Sarah akan tetap terhindar dari asap karena di dalam kapsul. Je te promets qu'on va revenir te chercher. Matthew dan Anna lalu lari ke lantai atas hingga sampai ke kamar apartemen paling tinggi. Keduanya pun meminta penghuni kamar tertinggi itu untuk membiarkan mereka masuk. Alhasil kamar yang dihuni oleh sepasang lansia bernama Lucien dan Colette pun membiarkan keduanya masuk. Matthew kemudian melihat keluar melalui jendela dan mendapati kalau asap itu berada tepat di bawah mereka. Sedangkan Anna segera menghubungi Sarah melalui walkie-talkie-nya untuk memastikan keadaan putrinya. Kini seluruh kota tertutup oleh asap coklat dan hanya menyisakan atap-atap gedung saja. Je crois que c'est mortel. Une attaque. Sementara Sarah melihat kabut tebal di sekitar kapsulnya, namun ia masih tetap aman di dalam kapsul. Keesokan harinya, Anna kembali menghubungi Sarah untuk menanyakan keadaannya. Sarah pun mengungkapkan kalau baterai kapsulnya tersisa 4 bar, yang artinya baterai itu akan bertahan selama 10 jam. Di samping itu, Matthew juga mencoba memanjat ke atas genteng dan melihat kalau asap coklat itu sekarang ada di mana-mana. Sedang Lucien menggunakan teleponnya untuk menghubungi anaknya. Namun upayanya gagal karena tak ada sinyal.
Lucien lalu menambahkan kalau anaknya tinggal di sekitar gedung seberang dan berharap kalau anaknya menemukan tempat untuk berlindung. Et ne t'inquiète pas, ma chérie. On t'a monté sur le toit? Non, j'ai rien vu. Lucien kemudian menemukan radio lamanya yang rusak dan mencoba untuk memperbaikinya. Sementara itu, Matthew pergi ke lorong dan memeriksa kabut dengan cara menyentuhnya. Namun saat mengenai kulitnya, Matthew tidak merasakan apa-apa dan tak terjadi sesuatu pada kulitnya. Karena hal itulah, Matthew pun berniat melihat keadaan Sarah. Tapi untuk mencapai ke sana, paling tidak ia harus menahan napas hingga 4 menit agar asap coklat itu tidak terhirup. Sampai akhirnya, Matthew pun ingat kalau kakek Bel Ketchum punya tabung oksigen untuk bernapas. Jadi ia pun turun ke tempat kakek Bel Ketchum yang berada tepat di bawah unit apartemen Lucien. Matthew kemudian masuk lewat jendela dan menemukan tubuh kakek Bel Ketchum yang sudah meninggal. Di waktu yang sama, Matthew lalu menemukan tabung oksigennya dan segera menggunakan maskernya. Ia juga memasukkan tabungnya ke sebuah tas, kemudian lanjut pergi menemui Sarah. Di situ Matthew meyakinkan Sarah kalau ia akan baik-baik saja, serta memberinya beberapa makanan, senter dan juga baterai untuk walkie-talkie. Tak lupa, ia juga mengganti baterainya sebelum pergi. Je suis fier de toi. D'accord? Vite. Setelah itu, Matthew lanjut mengelilingi kota dan melihat banyak mayat di jalanan. Matthew juga mengambil baterai dari mobil di jalanan untuk persediaan. Bersamaan dengan itu, Matthew mendengar segerombolan orang dari jalan sebelah. Dan saat dicek, ternyata beberapa tentara terlihat sedang memimpin sekelompok penyintas yang semuanya menggunakan masker. Matthew pun menanyakan ke salah satu tentara tentang apa yang sedang terjadi. Namun mereka juga tak tahu pasti dari mana asap itu berasal dan sampai mana asap itu melanda. Kini para militer akan menggiring para penyintas ke Montmartre yang merupakan sebuah bukit sehingga terbebas dari asap tersebut. Tentara itu lalu mengajak Matthew agar bergabung dengan rombongan penyintas lain. Namun Matthew menolak karena ia tak bisa meninggalkan keluarganya di sini. Jadi Matthew pun hanya minta masker tambahan dari si tentara. Non. Di sisi lain, Sarah dan Anna terlihat mengobrol melalui walkie-talkie, di mana Sarah khawatir dengan keadaan ayahnya yang masih di luar gedung. Tapi tak lama kemudian, Matthew tiba dan memberitahu yang lain apa yang baru saja ia temukan. J'ai récupéré tout ce que je pouvais. Ça dure combien de temps cette bouteille? Pas longtemps à mon avis. On va devoir passer la nuit ici. Di malam harinya, Matthew kembali keluar ke lorong untuk memeriksa asap dan mendapati kalau asap itu semakin tinggi. Matthew pun segera memberitahu Anna dan menyadari kalau situasi semakin memburuk. Jadi Matthew pun berniat akan pergi mencari masker lagi besok pagi agar mereka bisa menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Au-delà duquel la société peut pas se relever. Comme un seuil de mortalité. Technicien pour remettre l'électricité. Et si c'est pareil ailleurs? Kemudian saat yang lain sedang tertidur pulas, Anna tetap terjaga karena rasa khawatir yang berlebihan. Ia kemudian diam-diam pergi mengunjungi Sarah yang sedang tertidur dan mengganti baterai kapsulnya sebelum akhirnya ia pergi lagi. Ça va aller, mon bébé. Ça va aller. Keesokan harinya, Anna terlihat sedang memperbaiki radio milik Lucien menggunakan beberapa peralatan yang semalam ia ambil dari rumah. Setelah radio itu berfungsi kembali, radio tersebut menyiarkan rekaman darurat yang memperingati agar tak keluar rumah dan mengunci semua pintu serta jendela. Di saat yang sama mereka mendengar suara ledakan dari luar. Jadi Matthew dan Anna pun mengeceknya dengan naik ke atap. Dan disitulah mereka melihat sebuah kebakaran di Montmartre dan kerusuhan terjadi di sana. Vite avec l'enfer là-bas. Keduanya lalu kembali ke dalam, di mana Anna berniat pergi ke rumah teman Sarah yaitu Charlotte, karena Charlotte tinggal di Morpan yang merupakan daerah pegunungan, sehingga nantinya Sarah juga bisa sharing kapsul dengan Charlotte.
Matthew lalu ingat kalau ada setelan khusus yang bisa digunakan Sarah untuk selama perjalanan. Akan tapi setelan itu ada di sebuah laboratorium di tengah kota Paris. Anna kemudian memutuskan untuk ikut ke lab bersama Matthew karena sebelumnya ia pernah ke sana. Keduanya lalu mulai berangkat menggunakan masker yang Matthew dapat dari tentara. Tapi sebelum Anna dan Matthew memulai perjalanan ke lab, mereka menyempatkan untuk menengok Sarah terlebih dahulu dan memberitahu kalau Anna meninggalkan walkie-talkie ke Lucien, sehingga Sarah bisa mengajak ngobrol Lucien dan Charlotte jika butuh sesuatu. Sarah juga meminta orang tuanya untuk pergi ke rumah Noe yang tak jauh dari tempat mereka. Karena setahu Sarah, orang tua Noe tidak ada di rumah. Jadi Sarah ingin memastikan keadaan Noe. Anna dan Matthew pun setuju untuk mampir ke rumah Noe. Allez. Singkat cerita, setibanya di depan gedung Noe, tiba-tiba seekor anjing galak muncul dan mulai mengejar keduanya. Keduanya pun lari dengan panik, sampai akhirnya Matthew tak sengaja terjebur ke dalam sungai Seine. Matthew kemudian berenang ke tepian, sedang Anna mencoba bersembunyi di balik mobil-mobil. Namun, keberadaannya diketahui anjing galak tersebut. Alhasil ia pun lanjut lari dan masuk ke dalam bus. Untungnya saat anjing itu hendak menyerang Anna, tali di lehernya tersangkut, sehingga memberi waktu Anna untuk kabur lebih jauh. Di samping itu, Matthew berhasil mencapai daratan dan mengganti pakaiannya dengan milik mayat yang tergeletak di jalanan. Di saat itulah Matthew melihat mobil terbalik yang di dalamnya terdapat petugas yang menggunakan setelan Hamzat. Matthew kemudian pergi dari tempat itu dan akhirnya kembali bertemu dengan Anna. C'est moi. Anna. J'ai eu si peur. C'est juste là. On y va. Viens. Keduanya lalu lanjut masuk ke dalam lab dan mendapati lebih banyak mayat yang tergeletak. Setelah berkeliling lab, keduanya akhirnya masuk ke dalam sebuah ruangan dan menemukan koper yang berisi setelan khusus yang mereka cari-cari. Keduanya lalu segera keluar dari lab. Namun saat mereka melewati sebuah ruangan yang terbakar, tiba-tiba api besar meledak di hadapan mereka, yang akhirnya membuat keduanya terpental. Dalam kejadian ini, keduanya berhasil selamat, tetapi Matthew mengalami luka bakar di perutnya. Selain itu, ledakan tadi juga merusak selang oksigen milik Matthew, sehingga membuatnya mulai kesusahan untuk bernapas. Dengan segera, Anna pun membagikan oksigennya ke Matthew yang langsung menghirup panjang dan menahan napasnya. Dengan begitu, keduanya bisa mencapai ruangan atas dengan aman. Keduanya lalu masuk ke ruangan atas untuk mengobati luka Matthew. Setelah istirahat sebentar, mereka kemudian berniat untuk kembali ke apartemen Lucien. Namun di saat itulah Matthew melihat kalau tabung oksigen milik Anna tak cukup untuk mereka berdua. Jadi Matthew pun meminta Anna untuk kembali sendiri dan membawa kopernya. Sedang Matthew akan mencari cara lain untuk kembali. Meskipun awalnya Anna menolak, tapi akhirnya ia mau kembali sendirian demi menyelamatkan putrinya. C'est n'importe quoi. Intelligente notre fille. Anna kemudian langsung lari kencang sambil membawa koper karena tabung oksigennya tinggal sedikit. Lalu saat Anna hampir mencapai apartemen Lucien, tabung oksigennya habis. Alhasil Anna pun melepas maskernya dan menahan napas sampai masuk ke dalam tempat Lucien. Anna kemudian mengecek kopernya yang ternyata di dalamnya sudah terbakar akibat ledakan tadi. Non. Di tempat lain, Matthew naik ke atap gedung lab dan melihat beberapa perbekalan serta seutas tali yang membawanya ke sebuah gedung. Saat Matthew memanjat tali tersebut, ia sampai dan menemukan banyak perbekalan lainnya yang sudah tertata rapi. Tapi di tempat itu ia juga melihat jejak darah milik seorang petugas yang tergeletak di samping mobil. Matthew lalu melihat-lihat sekitar dan masuk ke sebuah garasi yang berisi tabung oksigen serta senapan.
Saat ia mengambil tabung oksigen tersebut, tiba-tiba seorang polisi muncul dan mengungkapkan kalau semakin hari kabut akan semakin tebal. Jadi ia minta Matteo agar melepas tabung oksigen miliknya karena ia sangat membutuhkannya. Namun Matteo menolak untuk melepaskannya, yang akhirnya membuat si polisi mengeluarkan pistolnya dan berniat membunuh Matteo. Matteo yang tetap menolak pun akhirnya mendorong si polisi dan menjatuhkan keduanya ke parkiran yang penuh dengan asap. Keduanya lalu terlibat dalam adu jotos sampai akhirnya Matteo berhasil menangkap erat si polisi dari belakang dan membiarkan si polisi meninggal akibat menghirup asap. Scene kemudian kembali ke Anna yang sedang mengobrol dengan Sarah melalui walkie-talkie. Sarah bertanya ke ibunya tentang kehidupan setelah meninggal, karena ia yakin kalau mereka akan terjebak dalam asap yang semakin menebal dan nantinya akan bertemu kembali di kehidupan selanjutnya. Anna pun meyakinkan Sarah agar tidak terlalu memikirkan tentang asap ini, dan Anna mencoba berpikir realistis kalau asap ini bukan disebabkan oleh kekuatan ilahi, melainkan sebuah reaksi kimia tertentu. Mais toi, tu crois en Dieu? Bersamaan dengan itu, Anna melihat notifikasi yang memperlihatkan kalau baterai kapsul Sarah hampir habis. Jadi Anna pun nekat untuk mengganti baterai kapsul tanpa tabung oksigen karena sudah habis. T'es amoureuse, ma chérie? Tu trouves ça ridicule? Anna lalu langsung lari keluar dari apartemen dengan menahan napasnya dan masuk ke ruang kapsul. Sarah yang melihat kalau ibunya tak menggunakan masker pun mulai khawatir. Sedang Anna melakukan pergantian baterai itu dengan cepat dan berusaha untuk kembali lagi ke apartemen Lucien. Tak lama kemudian, Matthew tiba di tempat Sarah, di mana Sarah langsung wadul kalau ibunya tadi kesini untuk mengganti baterai kapsul tanpa menggunakan masker. Mengetahui hal itu, Matthew pun langsung naik ke tangga atas dan menemukan istrinya yang sudah tak bernyawa. Matthew pun menangis histeris yang kemudian didengar oleh Sarah. Saat Matthew kembali ke tempat Lucien dengan keadaan terpukul, Sarah kemudian menghubungi Matthew melalui walkie-talkie dan disitulah Matthew memberitahu kabar buruk tersebut. C'est papa. Selang beberapa jam, gempa bumi besar kembali melanda Paris. Matthew pun pergi ke balkon untuk mengecek keadaan luar dan mendapati kalau asap coklat kini semakin naik hingga mencapai lantai mereka, yang artinya mereka tak bisa berlama-lama tinggal di tempat tersebut. Matthew kemudian ingat dengan setelan Hamzat yang ada di dalam mobil terbalik. Jadi ia berniat untuk mengambilnya untuk Sarah. Ia juga akan berusaha mencari oksigen lain untuk Lucien dan istrinya. Namun, Lucien menolak dan memilih untuk tetap tinggal di apartemennya. Lucien mengungkapkan kalau ia dan istrinya telah menjalani kehidupan yang baik, jadi mereka akan menerima takdir mereka terkena asap mematikan. Mendengar hal itu, Matthew pun tak memaksa dan pergi untuk memeriksa Sarah. Ça va aller, ne t'inquiète. Ça va, c'est moi. Sesampainya di tempat Sarah, ia melihat Sarah sedang nesu karena takut kalau ia akan berakhir seperti ibunya jika Matthew pergi. Namun Matthew meyakinkan Sarah kalau ia akan segera kembali dan menyelamatkan Sarah. Fais-moi confiance. Sarah, et on va sortir d'ici, d'accord? Scene kemudian menunjukkan bagaimana Lucien dan Charlotte berbaring di tempat tidur sambil berpegangan tangan dan secara perlahan asap coklat itu pun masuk ke kamar mereka. Sementara itu di luar, Matthew berhasil mengambil setelan Hamzat di mobil terbalik. Lalu setelah itu, ia juga menemukan sebuah motor nganggur dengan kunci masih menyangkol dan langsung menggunakannya. Tetapi saat di tengah jalan, terlihat bocil tiba-tiba menyeberang sembarangan sehingga membuat Matthew terjatuh. Papa, t'es là? Di tempat lain, Sarah mendengar langkah kaki yang masuk ke kamarnya. Papa, c'est toi? Sedangkan Matthew yang baru saja jatuh perlahan bangun dan menyadari kalau kepalanya berdarah cukup banyak. Ia lalu segera bangun sambil berjalan tertatih-tatih menuju apartemen putrinya. J'ai la combinaison. Saat Matthew cukup lemas untuk melanjutkan jalannya, tiba-tiba dua bayangan dari balik asap muncul. Ternyata itu adalah Sarah dan Noe.
Sarah lalu segera berlari memeluk ayahnya untuk pertama kalinya sejak ia lahir. Sarah kemudian menjelaskan kalau Noe datang ke kamarnya untuk menjemputnya karena asap coklat ini tak memiliki efek buruk bagi mereka yang memiliki penyakit seperti Sarah. Tentunya, Matthew pun senang mendengar hal ini. Sean kemudian melihatkan Sarah bersama teman-temannya yang berlari di lapangan terbuka. Matthew kemudian terbangun dari mimpinya itu dan mendapati dirinya sudah di dalam kapsul. Kini keadaan sudah berbalik, di mana Matthew tetap tinggal di dalam kapsul agar terhindar dari asap, sedang Sarah bebas pergi keluar dan merawat ayahnya dari luar. Tak lupa Sarah juga meninggalkan walkie-talkie untuk Matthew berkomunikasi jika membutuhkan Sarah. Dan film pun berakhir. Oui, papa, j'arrive. Oke guys, itulah alur cerita film Just a Breath Away yang dirilis pada tahun 2018. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Pardon.